Oke, anak-anak. Kan minggu kemarin Bapak suruh teman-teman semua buat nyari materi yang bakal disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kemarin itu Bapak nyuruh teman-teman semua buat mempelajari materi mengenai prinsip dari desain grafis. Gimana nih, teman-teman semua udah pada baca-baca belum mengenai materi tersebut? Sudah, Pak. Berapa sedikit. Oke, mantap. Nggak apa-apa sedikit juga. Yang penting teman-teman ada bekal untuk di pertemuan sekarang. Nah, maka dari itu, hari ini Bapak bakal nyuruh teman-teman semua untuk Juli, Regina, sama Dea jadiin satu kelompok, mencari 3 aja deh, karena kalian 3-an, jadi bisa bagi-bagi tugas tuh satu orang satu contoh prinsip dari desain grafis. Terus nanti setelah teman-teman mencari itu, langsung dipresentasiin ya. Oke, aman? Oke. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit cukup Pak ya? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke. 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, 20 menit telah habis. Untuk Julieta, boleh minta tolong dikirimin PowerPoint-nya ke Bapak, nanti biar Bapak presentasikan. Presentingkan. Teman-teman nanti yang presentasinya ya. Oke, baik, Pak. Oke. Sebentar. Oke. Oke. Nanti sama Julieta aja di presentingnya. Nggak apa-apa ini. Makasih ya di presentingin ya. Iya, Pak. Oke, karena Julieta yang presenting, Bapak aja yang moderatorin. Nah, jadi prinsip desain grafis ini sudah dibuat PowerPoint-nya sama teman-teman. Boleh langsung next aja. Nah, jadi teman-teman presentasinya Bapak acak ya. Jadi nanti ini kan ada 3 nih. Yang pertama Unity. Nanti Unity siapa, terus yang kedua siapa yang ngejelasin, terus yang ketiga siapa. Oke. Nah, yang pertama ada Unity atau kesatuan. Bapak pengen dijelasin sama Regina. Ada Regina? Ada, Pak. Oke, boleh. Oke, jadi prinsip tata letak yang pertama itu ada unity atau kesatuan. Nah, apa sih kesatuan itu? Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Jadi maksud dari unity itu kalau misalkan desainnya tampak harmonis, nah itu yang dimaksudkan dengan unity. Gitu, Pak. Oke, betul sekali. Terima kasih dari Regina. Betul ya tadi yang kata disampaikan oleh Regina. Oke, tunggu dulu. Masih di Unity. Nah, oke. Jadi Unity atau satu kesatuan atau kesatuan itu di mana sebuah desain yang di dalamnya terdapat banyak komponen atau banyak objek itu harus saling berketerkaitan atau saling harmonis agar menjadi suatu desain yang satu tujuan atau satu informasi mengenai apa yang akan disampaikan dari desain tersebut. Kalau misalnya si desain tersebut ada banyak makna atau komponennya tidak menjadi satu kesatuan, itu unity-nya kurang dan menyebabkan si pembaca itu bingung gitu, sehingga itu menjadi desain yang bisa dibilang kurang. Oke. Terima kasih dari Gina. Selanjutnya boleh di next. Oke. Yang kedua ada balance atau keseimbangan. Bapak pengen dijelasin sama Dea. Ada Dea?
Ada, Pak. Oke, boleh deh ya. Oke, boleh, Pak. Sebelumnya maaf off cam ya, Pak, karena Ya, sinyalnya nggak kurang apa-apa. ya. Nah, di prinsip desain grafis yang kedua itu ada balance atau keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Jadi keseimbangan di sini tuh harus memperhatikan antara kesamaan juga kekuatan dari item-item yang ada di desain grafis tersebut, gitu, Pak. Oke, betul sekali. Terima kasih dari Saudari Dea. Betul sekali. Jadi keseimbangan itu menyeimbangkan objek-objek atau komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya kita ambil contoh, kita ingin memvisualisasikan dalam sebuah poster ada banyak orang. Nah, banyak orang ini kalau misalnya kita atau maksud kita menyampaikan informasi bahwa sebenarnya orang-orang ini tuh sama semua, maksudnya sama tuh manusia biasa gitu, nggak ada yang raksasa atau nggak ada yang caci misal. Tetapi di penggambaran si visualnya itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, itu tuh akan membuat keseimbangan dari si desain tersebut kurang gitu, sehingga yang membacanya pun atau yang melihat desain tersebut tidak mengetahui arti yang sebenarnya dari si desain tersebut gitu, malah mengiranya malah mispersepsi gitu, malah melihatnya oh ini mah orang biasa dengan raksasa, padahal sebenarnya si pembuat desain tersebut ingin menunjukkan bahwa ini tuh orang yang sama seperti itu. Oke, terima kasih Dea mengenai balance atau keseimbangan. Selanjutnya next, ada apa lagi yang teman-teman temui? Proporsional atau proporsi. Boleh dari Juli. Oke Pak, terima kasih. Jadi setelah tadi yang disampaikan oleh Regina dan Dea mengenai kesatuan dan balance, ada juga satu lagi yaitu proporsi. Jadi proporsi ini adalah suatu perbandingan antara suatu unsur materi yang satu dengan yang lainnya. Berhubungan itu dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Oke, terima kasih dari Saudari Juli, betul ya. Jadi proporsi itu ibaratnya porsi dalam sebuah desain gitu. Kalau misalnya kita dengar kata-kata porsi kan biasanya identik dengan makanan gitu ya. Misalnya kita beli bakso satu porsi atau setengah porsi. Nah, di dalam satu porsi itu kan sudah disusun gitu. Misalnya kita beli satu porsi bakso tuh isinya ada mie, ada toge, ada baksonya pasti, terus ada siomainya, dan teman-temannya itu tuh udah diporsi sesuai porsi sama si mangnya gitu, bahwa emang ini satu porsi itu isinya ini aja dan terdaftar di daftar menu. Nah, begitupun juga desain gitu. Desain pun juga harus sesuai si proporsinya gitu. Ada warnanya yang sesuai, ada objeknya yang sesuai, teksnya yang sesuai juga dengan maksud dari tujuan si desain tersebut. Nggak bisa misalnya kita ingin bikinnya sebuah poster. Poster itu kan terdiri dari ada ilustrasinya, ada teksnya, ada komponen yang lainnya gitu. Nah, itu tuh harus saling mendukung dan memang harus ada, bahwa emang si porsi dari sebuah desain poster tuh emang ada itu, ada desainnya, ada teksnya, ada ilustrasinya juga. Nah, gitu. Nggak bisa kita sebut ini misalnya desain poster, tapi ternyata isinya teks doang gitu, banyaknya teks doang. Itu malah jadi mispersepsi, nantinya malah jadi infografis. Ibarat kita beli bakso, mie bakso nih misalnya. Ibarat kita beli mie bakso, tapi ternyata yang kita dapat cuma baksonya doang. Itu kan berarti kita beli bakso doang, bukan beli mie bakso gitu. Oke, terima kasih dari Juli.
Oke, selanjutnya di bawahnya ada apa lagi? Terima kasih. Oke. Sesuai dengan perjanjian di awal, teman-teman cuma 3-an dan menemukan 3. Bapak apresiasi sekali kepada teman-teman karena telah mempelajari materi tersebut, padahal materi tersebut harusnya Bapak terangkan hari ini. Nah, itu kan baru 3, sedangkan prinsip itu masih ada banyak lagi. Oke, boleh presentingnya ditutup dulu. Nah, selanjutnya Bapak bakal menjelaskan sisa dari prinsip desain yang lainnya. Oke,